Oke, hello guys and welcome back to my channel Kironime. Dan di video kali ini kita bakal lanjut pembahasan untuk manga Seikai Seikyo no Assassin Isekai Kisoku ni Tensetsuru. Nah, oke, tapi sebelum kita ke pembahasannya seperti biasa, buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dan tekan juga tombol notifikasi lonceng supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kalau sudah, langsung saja kita ke manganya. Nah, di sini kita bakal memasuki manga untuk chapter 1.1 ya, karena di sebelumnya kita udah masuk ke chapter yang 1. Nah, oke, langsung aja di sini kita mulai. Yang dimana part sebelumnya itu kalian udah tahu lah ya, awal mula dari si MC mati dan terlempar ke isekai. Nah, dia ini salah satu assassin profesional ya. Oke, ini dia. Kekuatan super yang disebut sihir ini ada kemampuan fisik yang cukup luar biasa yang memungkinkan penggunanya dapat terbang ke langit. Dan ada monster yang melampaui manusia dan gelisah dalam kegelapan. Tempat itu adalah dunia paralel atau isekai ya, yang menyimpang dari peraturan. Dan sebagai gantinya adalah pedang dan sihir. Dan ada yang langsung dipilih oleh dewa, yaitu yang paling unggul di antara mereka. Mengapa aku membunuhnya? Pahlawan itu bisa dikatakan orang hebat yang menyelamatkan dunia, yaitu yang paling unggul di antara mereka. Apa Anda berharap kehancuran dunia atau Anda memiliki masalah dengan pahlawan? Ding ding ding, itu akan terjadi 10 tahun lagi. Pahlawan akan menghancurkan Raja Iblis yang membuat dunia hancur dan oleh kegelapan. Namun, pahlawan akan menggunakan kekuatannya untuk diri mereka sendiri dan dunia sekali lagi kembali pada kehancuran, lebih kejam dan tegas dari Raja Iblis. Dan 2 tahun setelahnya dunia akan hancur karena pahlawan itu sendiri. Nah, jadi di chapter sebelumnya si ini MC-nya itu dikasih tugas buat ngebunuh pahlawan, guys. Dan di sini diceritakan kalau pahlawannya dibiarkan malah justru dunia juga malah bakal hancur juga sih ya. Nah, oke. Dan itu agak mengkhawatirkan, bukan? Jadi tolong bunuh dia seperti kau mengunyah beng-beng. Jadi percuma saja jika para pahlawan mengalahkan Raja Iblis juga. Dan juga setelah saya berurusan dengan pahlawan, saya ingin tahu siapa yang akan menjadi tidak berguna. Ya, jika dia nggak membuatnya lebih parah, aku akan membiarkannya. Tapi tindakan para pahlawan akan jauh melampaui batas. Kita harus menyingkirkannya karena dia pasti akan menyusahkan jika dibiarkan. Pahlawan itu istimewa. Dia berbeda dari manusia biasa sepertimu. Aku nggak peduli bagaimana kau melakukannya. Untuk manusia biasa, bukan prajurit atau penyihir, satu-satunya yang mampu mengalahkannya yaitu di bawah batasannya. Tapi pembunuh itulah kenapa kau dipilih. Selamat. Nah, jadi di sini dia masuk daftar yang bisa ngalahin pahlawan gitulah ya. Orang-orang di dunia ini memiliki batas dalam kemampuan mereka sendiri. Walaupun kau menghabiskan seumur hidupmu, seberapa banyak pun kau berusaha meningkatkannya, ada batas yang tak bisa kau lampaui. Pahlawan adalah wujud unik yang jauh melampaui batas yang diciptakan oleh dewa. Hanya satu yang diizinkan di dunia ini. Jika pahlawan meningkatkan kekuatannya, dia tak akan terkalahkan. Tidak akan ada bisa yang melawannya. Dan itu sebabnya dia harus dibunuh ya. Dengan target seperti itu, Anda harus mempertimbangkan secara matang tentang keterbatasan saya sebagai manusia. Kalau begitu kau akan terkejut. Aku akan memberikan tubuh yang luar biasa yang dimiliki manusia. Aku akan membiarkanmu memilih kemampuan yang kau inginkan. Semuanya bebas. Oh, jadi dia ini bakal dikasih tubuh dan kemampuan ya. Manusia biasanya menyukai kata bebas, bukan? Saya mengerti. Dibiarkan memilih secara bebas itu penting. Setiap orang diberi kemampuan khusus ketika mereka lahir, yang awalnya diberikan secara acak. Bagaimanapun juga bukan berarti saya hanya boleh menggunakan kemampuan yang kuat. Jika saya menggabungkan mereka sesuai keinginanku, seharusnya saya bisa membuat kekuatan besar. Kalau begitu, pilih kemampuanmu dan aku akan menghidupkanmu kembali. Di sini dia berpikir lagi ya. Bolehkah saya mengajukan pertanyaan?
Hanya 4. Itu banyak. Apa saja? Lanjutkan. Kau seorang dewi. Apa mencampuri dunia seperti sesuka Anda itu menyenangkan? Tidak juga. Ini hanya kebetulan. Hanya saja di sana ada cukup banyak jiwa, jadi mereka sedang diisi dengan jiwa-jiwa dari dunia lain. Dan secara kebetulan jiwa-jiwa yang gagal disucikan mempertahankan ingatan dan pengetahuan mereka. Dan secara kebetulan mereka lahir sebagai manusia yang kuat. Tidak ada yang kebetulan jika mereka bisa melakukan sesuatu untuk pahlawan, kan? Hehehe. Jadi Anda mencoba untuk mengikuti aturannya sampai akhir. Pertanyaan selanjutnya mengenai 18 tahun kemudian, bisakah saya mengambil tindakan segera setelah saya mempersiapkannya? Itu tidak. Raja Iblis tidak akan bisa dikalahkan sampai pahlawan muncul. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Berapa banyak nyawa sepertiku yang menjadi umpan? Aku ragu jika aku sendirian dalam hal ini. Itu wajar jika dia akan menyiapkan banyak pion. Bentar, di sini nggak kelihatan, kita lihat gambarnya. Nah, ini kamu perhatikan sesuatu yang menarik ya. Tidak mungkin aku bisa membuatnya sesering itu. Kau tahu, untuk saat ini itu hanya kau. Tentu saja aku ingin menyelamatkan dunia. Pasti, itu kedengarannya bagus. Untuk saat ini ya, ini agak licik. Terakhir, berarti ini hanya demi membunuh pahlawan atau demi menyelamatkan dunia. Jika itu yang terakhir, jika untuk menyelamatkan dunia tanpa membunuh pahlawan, saya bisa. Jika kau mampu melakukannya. Baiklah, saya menerima permintaan ini. Saya akan reinkarnasi di dunia pedang dan sihir ini. Saya minta agar di kehidupan menjadi keluarga kaya, karena saya membutuhkan lingkungan untuk melatih skill dan tubuh saya. Gak usah khawatir, aku sudah menyiapkan semuanya untukmu. Karena aku akan menghidupkanmu ke garis keturunan pembunuh terbaik di dunia. Keluarga pembunuh tersebut bernama Toharde. Kau akan menjadi pemimpin berikutnya dan juga ahli waris. Kalau begitu, cepat pilih kemampuanmu, setelah itu aku akan menghidupkanmu. Nah, di sini dia bakal memilih skillnya. Sepertinya aku masih akan dibunuh bahkan setelah dihidupkan kembali. Selain itu, pembunuhan ini akan lebih sulit daripada mangsa kupunya ketika masih hidup. Namun aku nggak ada niatan untuk meninggalkan kehidupan baruku seperti itu. Kali ini aku akan hidup dengan caraku sendiri dan aku akan mencapainya. Apa yang belum aku capai sampai sekarang? Iklan, aduh. Oke, langsung aja kita kelanjutannya ya. Bahkan sangat bersyukur jika bisa diberikan anugerah oleh Dewi untuk mendapatkan pangkat rank D. Dasar-dasar memilih skill adalah memilih skill peringkat S yang paling kuat berdasarkan kemampuan dan juga memaksimalkan skill lainnya. Jadi nanti juga ada tingkatannya sendiri sih skill-skillnya. Karena skill peringkat S adalah skill yang sangat kuat yang bisa membuat pemiliknya menjadi pahlawan. Contohnya, pemanggil pedang. Kemampuan memanggil pedang sihir sesuai dengan kemampuan penggunaannya, dan pemanggil pedang sihir dikatakan mampu membelah gunung hanya dengan satu ayunan pedang. Sungguh luar biasa. Kemudian ada pengecap budak. Kemampuan memanipulasi dan mengendalikan lawan ataupun manusia hanya dengan menyentuh dahi dan menandai tangannya, dan dipastikan dia taat sepenuhnya, tapi masih bisa dipatahkan oleh sihir yang lebih besar dari penggunanya. Roh Kudus. Kekuatan menyerang dengan menggunakan roh dapat meningkatkan kecepatan dan kekuatan secara signifikan. Bahkan bayi pun dapat menghancurkan mobil dengan tangan kosong. Skill jenis ini terlalu tinggi. Generasi Jin. Ini adalah kemampuan yang penuh dengan mimpi, di mana kita bisa menyatukan batu ajaib dengan tubuh utama yang melayani makhluk asing yang disebut dengan setan, berdasarkan biaya yang setara, dan menciptakan geng setan sesuai keinginan. Hal terpenting yang aku pikir adalah daya serang. Semua skill tersebut terlalu istimewa, bahkan jika aku dalam posisi bertahan. Bisa dikatakan bahwa bisa jadi setengah serangan yang dikerjakan tidak bisa melukai mereka. Minimal senjata yang mampu membunuh dalam kondisi tak berdaya, dan juga kemampuan dan alat yang mampu membantu dalam kondisi yang tak terduga. Berdasarkan itu skill yang kupilih adalah
Ini semua adalah skill yang tak pasti, bukan? Skill rank S Super Recovery, apakah ini yang kau pilih? Tunggu dulu. Kekuatan fisik sihir dan penyembuhan diri dan meningkatkan semua jenis kemampuan. Tingkat pemulihan juga meningkatkan 100 kali lipat. Dan terakhir adalah kemampuan berlari lebih cepat dari orang lain, dan itu adalah salah satu cara untuk mengisi kekuatan sihir. Selain itu juga tahan terhadap cedera, penyakit, dan tidak terlalu butuh tidur. Dan di atas segalanya, mengingat aturan dunia ini adalah senjata. Skill rank A Upacara Menenun. Apakah ini sihir yang ingin kau gunakan? Keajaiban dunia ini hanyalah sebuah misteri yang hanya dapat menggunakan 100 teknik yang diciptakan Tuhan. Namun jika ada skill menenun, kita dapat menciptakan keajaiban baru di dunia ini. Itu seharusnya menjadi skill dapat menjadi tak terbatas dengan memanfaatkan usiaku. Skill B, rank Super Recovery, ditentukan secara otomatis ketika dipilih. Menembus batas pertumbuhan, tidak ada nilai batas untuk pertumbuhan apapun. Ini biasanya merupakan skill yang terhenti hanya di peringkat B, karena orang tidak akan mampu mencapai batas mereka sendiri meskipun mereka menghabisi masa hidupnya. Jika bisa berlatih dengan kekuatan fisik, Super Recovery yang tiada habisnya, skill ini harusnya memberi kekuatan melebihi batas. Skill rank C, Seni Bela Diri Setara. Apa itu? Ada skill seperti ini? Aku benar-benar lupa, manusia itu sungguh menarik. Kedengarannya seperti kebencian. Aku heran. Dia tidak akan pernah mencapai monster yang memiliki banyak skill kuat tanpa pengorbanan. Apakah kau menantikan tanggapan manusia lain? Bahkan jika aku memiliki skill yang kuat yang dapat dihasilkan siapapun seperti pahlawan, tentu saja dalam pertempuran tidak ada kemenangan. Tapi jika dengan pembunuhan, jika ada pelatihan dan persiapan yang matang, maka kenapa tidak memilih tipe elemen yang bisa menggunakan keempat elemen? Di sini ada elemennya sendiri ya, dan mempunyai keunggulan ke elemen yang lain dan kekurangannya. Contoh ini ada tanah, api, angin, air, cahaya, dan kegelapan. Di dunia ini ada beberapa dasar elemen: api, angin, air, tanah, dan cahaya, dan juga ada kegelapan. Elemen langka dan diberikan saat kelahiran pertama atau kedua. Ketika seorang pengguna sihir meningkatkan kemampuannya, sihir baru bisa dia gunakan. Tapi tipe ini memiliki kelemahan, kecepatannya dibagi dua saat mempelajari sihirnya. Itu seharusnya efektif untuk dapat menguasai 4 elemen terlepas dari dunia sihir dan teknologi super. Sudah cukup kan? Aku harap pemikiranmu akan menghasilkan hasil yang terbaik. Itulah reinkarnasi. Memulai semuanya dari bayi dengan pengetahuan dan kepribadian saat ini bisa jadi sulit, tapi harap bersabar. Ya, walaupun aku tidak akan bosan, tapi satu nasihat, karena kepribadianmu tak berubah dan akan mengulang dari bayi lagi, aku harap kau tak berkata kasar. Seperti ini semua salah ibu, aku ingin dilahirkan kembali. Dan juga kalau misalnya ibumu nanti cantik dan seksi, aku harap kau tidak menghisap susu ibumu dengan wajah mesum. Itu menjijikan. Atau akan kutarik lagi. Tubuh dan jantungku terasa ada cahaya yang menyelimuti. Bangsawan pembunuh Toharde. Mari berharap ini adalah lingkungan yang mapan, di mana bisa melatih tubuh dan makan yang bernutrisi apapun yang diperlukan. Sayang lihatlah ini. Apakah wanita ini ibuku? Kondisi bayi seperti ini tidak aneh. Ya, sekarang aku tidak bisa apa-apa selain membiarkan diriku sendiri. Anakku sayang, Ro. Oh, jadi namaku sekarang adalah Ro. Aku tidak bisa melihat terlalu jelas, tapi sepertinya kamar orang tuaku ini mergaya Afghanistan. Tampaknya aku lahir di rumah orang kaya. Hehe, kan sudah kubilang. Hentikan pemikiran itu sekarang, ini kau kan Ro. Oh, jadi gitu. Dia bisa bicara padaku lewat pikirannya. Jadi dewanya bisa ngomong ke dia lewat pikiran, guys. Karena ini adalah layanan terbatas 1 hari, pastikan kau mengingat kata-kataku. Pelit. Kian sayang, apakah anak ini akan menjadi Toharde? Benar. Ada hal yang bisa diselesaikan dengan membunuh, karena Toharde penting bagi negara ini. Saat ku mendengar bahwa orang tuaku dilahirkan dari para bangsawan pembunuh, aku bahkan tidak mengharapkan cinta dari orang tuaku.
Aku tak mau mengulangi kesalahan yang sama. Dari apa yang kudengar tadi, sepertinya kau telah dipilih untuk menjadi pembunuh. Kasih sayang ini seperti alat untuk tawar-menawar bagiku. Jika kita sudah berkata seperti itu, apa boleh buat? Aku berjanji padamu, Estri, tak akan kubiarkan roh mati. Tapi jika di sini aku bisa memilih sesuatu dengan firasat, aku lebih memilih untuk menyentuh jemari kasih sayang ini. Selamat Bobo, roh sayang. Nah, jadi itu untuk chapter 1.1. Nah, oke, jadi mungkin cukup sekian aja untuk manga ini ya, Seikyo no Assassin Anatsuha. Oke, jadi jangan lupa subscribe and like, dan juga tombol notifikasi lonceng supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, bye bye.